Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan membahas materi tentang eksponen dan logaritma. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat bagian berikut ini. Jadi pada materi eksponensial dan logaritma kita nanti akan membahas mengenai bilangan berpangkat, terus kemudian mengenai bentuk akar, dan yang terakhir yaitu tentang logaritma. Khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu seperti apa? Ini ada suatu permasalahan. Jadi ada selembar kertas digunting menjadi dua potongan yang sama besar. Kemudian hasil potongan tersebut digunting lagi menjadi dua potongan yang sama besar lagi, begitu seterusnya sampai potongan-potongan kertas tersebut menjadi kecil-kecil. Masalahnya, bagaimana hubungan antara banyak guntingan dengan banyak potongan? Jadi begini, ada suatu kertas, misal ini kertasnya ya, kertasnya kita guntingan pertama itu menghasilkan dua potongan kertas. Kemudian dua potongan kertas ini digunting untuk yang kedua kalinya. Dia akan menghasilkan berapa kertas? 1, 2, 3, 4. Menghasilkan 4 kertas. Terus kalau potongan-potongan ini digunting lagi, digunting untuk ketiga kalinya, ini akan menghasilkan berapa? Kalau digunting menjadi keempat kalinya akan menghasilkan berapa? Kelima kalinya akan menghasilkan berapa? Begitu seterusnya. Bagaimana kita menemukan hubungan antara banyak guntingan dengan banyaknya potongan kertas? Untuk menjawab itu semua, kita perhatikan slide berikutnya. Saya hapus dulu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Jadi untuk menemukan bagaimana hubungan antar banyak guntingan dan banyak potongan, kita lihat pola pada tabel berikut ini ya. Pada guntingan pertama itu menghasilkan dua potongan kertas. Polanya ya dua. Dua ini kita bisa tulis sebagai 2/1. Terus kemudian di guntingan yang kedua itu menghasilkan 4 potongan kertas. 4 itu dari mana? 2 kali 2. 2 kali 2 kita bisa tuliskan 2/2. Nah, dari kedua pola ini coba perhatikan. Di guntingan pertama itu polanya 2/1. Di guntingan kedua polanya 2/2. Perhatikan pangkatnya ini. 2/1 itu guntingan yang pertama. Yang kedua 2/2 ini pangkat 2 ini di guntingan yang kedua. Lalu bagaimana untuk guntingan yang ketiga? Ada berapa kertas? Ada berapa potongan kertas? Ada 8 potongan kertas. Dari mana? Ya dari 2 dikali 2 dikali 2, atau bisa ditulis 2/3. Dari sini kelihatan kan banyak guntingan itu menjadi pangkat. Jadi kalau banyak guntingan keempat, misal guntingan keempat itu menghasilkan berapa potongan? Ya berarti 16 dari mana? 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau sama dengan 2/4. Sama kan? Jadi banyaknya guntingan ke itu jadi pangkatnya. Sekarang kalau guntingan kelima berarti ya kelihatan ya 2/5 gitu ya. 2/5 adalah 32. Dari mana ya? Dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau bisa ditulis 2/5. Sekarang kalau guntingan ke n, kita kan sudah tahu polanya, bahwasanya polanya itu 2/n. N-nya itu banyaknya guntingan. Jadi kalau banyaknya guntingan n berarti banyak potongan kertasnya ya 2/n, atau polanya itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya itu sebanyak n kali, atau 2/n. Begitu. Terus kemudian ini kita sebelumnya sudah mempelajari tentang polanya. Lalu bagaimana kalau ada seperti ini, kita ubah ke bentuk pola? Bagaimana caranya? Mari kita lihat
tabel berikut ini. Untuk yang pertama 3 pangkat 4, berarti polanya gimana? Ya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, 3-nya ini sejumlah berapa? Sejumlah 4, karena pangkatnya 4. Hasilnya berapa? 81. Sekarang kalau negatif 5 pangkat 3, ya berarti negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Negatif 5-nya ada berapa? Ada 3, karena pangkatnya ada 3. Hasilnya berapa? Ya berarti negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25 dikali negatif 5, hasilnya negatif 125. Sekarang negatif 10 di pangkat 2, itu polanya berarti negatif 10 dikali negatif 10, hasilnya 100. Sekarang kalau pecahan bagaimana? Ya sama, kalau pecahnya sama berarti dikalikan sejumlah dengan pangkatnya. Kalau ini setengah pangkat 5, berarti setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah sebanyak 5 kali. Sama dengan atas dikali atas, bawah dikali bawah. Atasnya 1, bawahnya berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Sekarang perhatikan yang nomor 2 dan nomor 3. Ini negatif 5 pangkat 3 itu hasilnya negatif 125. Sedangkan negatif 10 pangkat 2 itu hasilnya positif 100. Coba perhatikan, ini bilangannya sama-sama bilangan negatif. Tapi kenapa di sini hasilnya negatif dan di sini hasilnya positif? Apa yang bisa kalian tangkap? Ini kita lihat ini ya pangkatnya ya. Kalau dia pangkatnya ganjil, dia menghasilkan bilangan negatif. Kalau dia pangkatnya genap, dia menghasilkan bilangan positif. Jadi diingat-ingat ya, suatu bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil itu menghasilkan negatif juga. Kalau semisal bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap itu menghasilkan bilangan positif. Terus misalkan ada A adalah anggota bilangan real. Bilangan real itu apa? Masih ingat kan? Bilangan real itu adalah misal ini garis bilangan, jelek ya gambarnya Bapak, maaf. Garis bilangan 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya ini min 1, ini min 2, ini min 3. Nah, bilangan real itu adalah bilangan yang memenuhi titik-titik di sepanjang garis bilangan ini. Jadi 0 ini termasuk bilangan real, 1 termasuk bilangan real, 3 termasuk bilangan real, negatif 1 termasuk, negatif 3 juga termasuk, 0,1, 0,2, 2,5, 3,5, min 1,2, min 2,5 dan seterusnya itu juga termasuk bilangan real. Jadi bilangan real adalah bilangan yang memenuhi titik-titik di sepanjang garis bilangan. Jadi misalkan ada A adalah anggota bilangan real dan N adalah anggota bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu ya bilangan positif ditambah 0 ditambah bilangan negatif, itu bilangan bulat. Tapi yang bulat-bulat ini, yang hanya yang satuan ini, tidak termasuk koma dan sebagainya itu. Tentukan bentuk pola dari A pangkat N. Gimana bentuk pola dari A pangkat N? Coba kita lihat ya. Misalkan A adalah anggota bilangan real dan N adalah anggota bilangan bulat, maka A pangkat N sama dengan gimana tadi polanya? Ya berarti A dikali A dikali A dikali A, A nya sebanyak berapa kali? Sebanyak N faktor. Lah, bentuk inilah yang disebut dengan bentuk eksponen. Nah, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N ini disebut bentuk eksponen, dengan A itu sebagai bilangan pokok atau basis dan N ini sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Jadi A nya bilangan pokok, N nya itu bilangan pangkat. Nah, dari definisi bilangan eksponen tersebut ada sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Sifat-sifatnya apa saja? Mari kita lihat ini. Jadi kalau ada A pangkat M kali A pangkat N dengan bilangan pokok yang sama, ini kan sama-sama A, cuma beda pangkatnya. A pangkat M dikali A pangkat N dengan bilangan pokok sama, yaitu A, itu sama dengan
pangkatnya dijumlahkan. Ingat ya, kalau bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya, kalau dikali itu pangkatnya dijumlahkan. Sekarang kalau bilangan pokoknya sama tapi dibagi, jadi A pangkat M dibagi A pangkat N, ini kan bilangan pokoknya sudah sama, itu akan sama dengan A pangkat M per A pangkat N, atau sama dengan ini, tinggal pangkatnya dikurangi. Diingat-ingat ya, kalau semisal ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, jika dikalikan itu pangkatnya tinggal dijumlahkan. Tapi kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi. Ingat-ingat ya, kalau dikali itu ditambah, kalau dibagi itu dikurangi. Sekarang bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Misal A dikali B pangkat M. Nah, ini M-nya ini didistribusikan. Jadi A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bagaimana kalau pecahan? Ya sama. Kalau misal A per B pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi M-nya itu didistribusikan ke masing-masing, gitu. Terus kemudian kalau semisal ada bilangan berpangkat terus dipangkatkan lagi, itu bagaimana? Misal A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikalikan. Seperti itu. Selanjutnya pangkat 0 dan pangkat bulat negatif ya, ini negatif harusnya. Negatif ya, ini harusnya negatif. Oke, coba perhatikan tabel berikut ini. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000, 10 pangkat 2 itu 100, 10 pangkat 1 itu 0. Sekarang berapakah 10 pangkat 0? Terus 10 pangkat min 1 itu berapa? Terus kemudian 10 pangkat min 2 itu berapa? Ada yang tahu berapa? Untuk bisa menjawab, perhatikan ini. Tabel tersebut itu membentuk suatu pola. Polanya bagaimana? Coba perhatikan. Dari 10 pangkat 3 kan sama dengan 1000. Ke 10 pangkat 2 sama dengan 100. Dari 1000 ke 100 itu diapakan? Dioperasikan apa? Dibagi 10 kan? Dari 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Sekarang dari 100 ke 10 itu diapakan? Dibagi 10 juga. Nah, dari sini kan ketahuan polanya. Setiap pola itu dibagi 10. Sekarang berarti kita bisa menentukan 10 pangkat 0 itu berapa? Ya 10 dibagi 10, hasilnya adalah 1. Terus kemudian 10 pangkat negatif 1 itu berapa? Ya berarti 1 dibagi 10, atau bisa ditulis 1 per 10. Terus kemudian 10 pangkat min 2 itu berapa? Ya berarti 1/10 dibagi 10 sama dengan 1/100. Begitu ya. Nah, coba perhatikan ini. 10 pangkat 0 kok bisa sama dengan 1? Ya dari polanya tadi 10 kan masing-masing kan dibagi 10. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1. Dengan cara yang sama, dengan cara yang seperti ini, apakah nilai 2 pangkat 0 dan 5 pangkat 0 itu sama dengan 1 juga? Sama dengan 1 enggak ya kira-kira? Coba kita cek ya. Yang 2 pangkat 0 ya, misal ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8 ya. 8. Terus 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. Terus 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sekarang 2 pangkat 0 berapa? Kita lihat polanya. Dari 8 menjadi 4 itu dibagi berapa? Dibagi 2 kan? Ya, terus dari 4 ke 2 dibagi 2 juga. Terus dari 2 berarti ini otomatis dibagi 2 ya. Hasilnya 1. Oh, 2 pangkat 0 itu juga menghasilkan 1. Lalu bagaimana 5 pangkat 0? Apakah menghasilkan 1? Nanti dicoba ya.
Berarti apakah semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1? Iya, jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Itu ya. Terus kemudian bagaimana kalau pangkatnya itu negatif? Bagaimana? Nah, dari pola kan kelihatan 10 pangkat min 1 itu sama dengan 1/10, atau 10-nya itu bisa ditulis 1/10 pangkat 1. Terus 10 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/100, atau bisa ditulis 1/10 pangkat 2. Nah, dari sini kan kelihatan ini. Jika pangkatnya itu negatif 1, dia akan menjadi penyebut dengan pangkat positif, dengan pangkat kebalikannya. Jika 10 pangkat min 1, berarti dia jadi penyebut 1/10 dengan pangkat kebalikannya. Min 1 kebalikannya 1. Begitupun juga 10 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/10 pangkatnya lawannya, kebalikannya, yaitu 2. Jadi 1/10 pangkat 2. Dengan menggunakan pola yang sama, jadi bisa ditentukan jika ada 10 pangkat negatif M, 10 pangkat negatif N itu akan sama dengan 1/10 kebalikannya negatif N, yaitu N. Jadi itu ya, diingat-ingat ya, kalau pangkatnya negatif itu akan menjadi penyebut dengan pangkat positif, seperti itu. Dari permasalahan tersebut dapat kita ketahui sifat bilangan 0, bilangan pangkat 0 dan bilangan pangkat bulat negatif, seperti ini. Jadi untuk A sembarang bilangan real bukan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sembarang bilangan real jika dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Bagaimana kalau pangkatnya negatif? Jadi untuk A tidak sama dengan 0, ingat tidak sama dengan 0 ya, dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi itu ya, pangkatnya jadi positif ya, dia jadi penyebut, terus pangkatnya jadi positif. Pun juga kebalikannya, A pangkat N itu akan sama dengan 1/A pangkat negatif N. Jadi ini kebalikannya gitu. Sekarang contoh soal ya, ini ada 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7 per 25 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Bagaimana cara kita menyederhanakannya? Coba lihat ini, 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 kalau semisal diubah 2 pangkat 3 boleh ya, 2 dikali 3 boleh ya, kan 6 kan sama dengan 2 dikali 3 ya, 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Terus ini 25 nya kita ubah menjadi bilangan terpangkat, yaitu 5 pangkat 2, terus dipangkatkan 3 sama dengan dipangkatkan 3 terus dikali 3 pangkat 3, itu akan sama dengan ini, pangkatnya masuk ya, pangkatnya didistribusikan ke dalam, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Terus kemudian yang ini 5 pangkat 2 bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti tinggal dikalikan ya pangkatnya, jadi 5 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 akan sama dengan seperti ini, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Lah 3 pangkat min 3 itu dari mana? Ini kan dia penyebut dengan pangkat positif, itu bisa dinaikkan, maksudnya kan tadi kan ada sifat, misal ada A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1/A pangkat N. Nah, berarti kalau semisal ini ya, 3-nya itu A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat negatif M, seperti itu. Jadi makanya di sini 3 pangkat 3 berubah menjadi 3 pangkat min 3. Begitupun juga 5 pangkat 6 ini akan berubah, dinaikkan, istilahnya dinaikkan ya, dinaikkan menjadi pangkatnya negatif 5 pangkat min 6. Nah, dari sini kita bisa menentukan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 0,
Ini pangkatnya tinggal dijumlahkan kan, 3 dikurangi 3 kan 0. 3 ditambah negatif 3 ya 0, terus dikali 5, pangkatnya tinggal dijumlahkan kan, 7 ditambah negatif 6 itu sama dengan 1. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Terus 3 pangkat 0, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya berapa? 1 toh. Terus dikali 5 pangkat 1 sama dengan 5. Jadi 8 dikali 5 sama dengan 40. Tuh. Terus soal yang nomor 2. Diketahui 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat min 2x sama dengan 98. Tentukan nilai 3x ditambah 3 pangkat min x. Bagaimana caranya ya? Ini 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat min 2x sama dengan, ini 2-nya kan bisa dikeluarkan nih. 2-nya bisa dikeluarkan, tinggal tersisa 3x ditambah 3 pangkat min x. Dipangkatkan 2. Masih ingat kalau misal ada A ditambah B dikuadratkan sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. B kuadrat ya. Jadi A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, di sini A-nya kan 3 pangkat X. B-nya itu 3 pangkat min X. Berarti akan sama dengan 3 pangkat 2x ya. A kuadrat berarti 3 pangkat X dikuadratkan. Jadi 3 pangkat 2x ya. 3 pangkat X dikuadratkan kan, berarti kan pangkatnya tinggal dikalikan, jadi 3 pangkat 2x gitu kan, ditambah 2 dikali A dikali B, berarti 2 dikali 3 pangkat X dikali 3 pangkat min X, ditambah B kuadrat, 3 pangkatnya dikalikan ya, 2 dikali min X berarti min 2x. Itu akan sama dengan ini 3 pangkat 2x. Lah 3 min 2x nya dimajukan. Terus sekarang ini kan perkalian dengan bilangan pokok yang sama-sama 3 berarti kan tinggal x dikurangi x sama dengan 0. Jadi 3 pangkat 2x tambah 3 pangkat min 2x ditambah 2 dikali 3 pangkat 0 berapa? 1. 3 pangkat 0 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah ini lihat ini bentuk ini kan sama dengan yang diketahui, 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat min 2x sama dengan 98. Jadi 98 ditambah 2 sama dengan 100 gitu. Mudah ya, mudah. Sekarang persamaan pangkat sederhana. Jadi ada permasalahan nih, dipunyai persamaan 2x sama dengan 4. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Pasti kalian sudah bisa menentukan bahwa x nya itu sama dengan 2 toh, ya toh, x nya itu akan sama dengan 2. Lah 2 ini dari mana coba? Untuk bisa mengetahuinya lihat ini, 2 pangkat x sama dengan 4. Tadi dipunyai 2 pangkat x sama dengan 4 kan. Nah, kita tahu bahwa 4 itu adalah hasil dari bilangan pokok 2 yang dipangkatkan oleh 2. Jadi 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya 4. Jadi 4 ini kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Karena di sini bilangan pokoknya sama, jadi karena bilangan pokoknya itu sama, ruas kanan sama ruas kiri ya sama, maka akan didapatkan x nya itu akan sama dengan 2 otomatis kan, karena ini sama-sama sama-sama 2 bilangan pokoknya, jadi bisa ditentukan x nya sama dengan 2 seperti itu. Dari permasalahan tersebut secara umum persamaan pangkat dapat diselesaikan dengan ya jadi seperti ini. Jika ada a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, itu akan sama dengan itu akan berakibat
X nya itu sama dengan GX. Jadi kalau misal ada A sama-sama A ya, dipangkatkan Fx sama dengan A pangkat GX, itu akan berakibat ini pangkatnya itu juga harus sama kayak gitu. Terus lalu bagaimana jika bilangan pokoknya tidak sama? Ini misal A, ini B, itu akan bagaimana? Jika bilangan pokoknya itu tidak sama, berarti keduanya ini, ruas kiri dan ruas kanan itu harus mempunyai nilai yang sama. Lah, mempunyai nilai yang sama, ya, kecoret. Jadi ruas kanan dan ruas kiri itu harus mempunyai nilai yang sama. Nah, nilai yang sama masih ingat kan, semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi meskipun ini berbeda, bilangan pokoknya berbeda lah, nilainya ini itu harus sama dengan 1 dan nilainya ini itu juga harus sama dengan 1. Nah, kalau ini nilainya sama dengan 1 berarti otomatis pangkatnya harus bernilai 0. Dan di sini pun juga kalau ini maunya itu nilainya 1 berarti GX nya juga harus 0. Jadi kalau kasusnya itu bilangan pokoknya itu tidak sama, berarti nilainya itu harus 1. Ruas kiri harus 1, ruas kanan harus 1. Lah, bilangan mana? Ya, bilangan apapun yang dipangkatkan berapa kan hasilnya 1. Berapa pangkat 0 loh, berarti pangkatnya harus 0. Sama. Jadi Fx-nya harus bernilai 0, Gx-nya juga harus bernilai 0. Jadi seperti itu. Contohnya, ini ada 27 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 8x. Bilangan pokoknya udah sama belum? Belum kan? Kita utek-utek lagi. Lah, 27 itu bisa diubah jadi 3 pangkat 3. Ya kan, 27 itu 3 pangkat 3, pangkat 3x, sama dengan 3 pangkat 18. Nah, karena bilangan berpangkat dipangkatkan, itu pangkatnya tinggal dikalikan, jadi 3 pangkat 9x sama dengan 3 pangkat 18. Sekarang lihat ini bilangan pokoknya apa? 3. Ini bilangan pokoknya apa? 3. Lah, bilangan pokoknya kan sudah sama, berarti pangkat akan berakibat apa kalau bilangan pokoknya sama? Berarti kan pangkatnya juga harus sama. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa 9x itu sama dengan 18 karena bilangan pokoknya sama-sama 3. Jadi berapa? X nya berapa? Ya, X nya sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2. Sekarang notasi baku. Kalian pasti pernah melihat bilangan yang sangat kecil kayak gini ya. Ini 0, berapa ini? 0,000516. Terus ada bilangan kecil lagi 0,00000113. Terus ada 4 juta, bilangan yang besar 4 juta ya. Dan ini 12, berapa ini? Juta, atasnya juta, miliar ya, 12 miliar. Lah, bagaimana merubah bentuk seperti ini menjadi notasi baku? Nah, bilangan ini itu bisa disederhanakan dalam bentuk notasi baku. Bagaimana caranya? Kita lihat ini ya. Untuk yang pertama dulu, 0,000516. Nah, ini bentuk bakunya itu ini, nanti kita mundurkan komanya. Kita mundurkan sejauh ini di belakang 5. Lah, berarti komanya mundur berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mundur 5 angka ya. Komanya mundur 5 angka menjadi 5,16. Karena ini mundur berarti dikali 10 pangkat min 5. Ya kan? Dikali 10 pangkat min 5. Karena ini menjadi semakin besar kan, otomatis dikali bilangan yang semakin kecil, bilangan kecil. Jadi karena dia mundur 5, jadi dikali 10 pangkat min 5. Terus nomor 2 sama komanya itu kita taruh di belakangnya 1, berarti mundur berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5,
mundur 7 angka, berarti ya 1,13 dikali 10 pangkat min 7. Sekarang nomor 34 juta, berarti komanya kan di sini. Nah, komanya itu kita majukan di belakangnya 4, dia maju berapa angka? 6 angka kan, berarti 4 dikali 10 pangkat 6. Karena dia bilangan besar jadi pangkatnya positif, karena dia ini nomor 1 sama nomor 2 ini bilangan kecil, pangkatnya negatif ya. Bagaimana yang 12 miliar, berarti ya 12 dikali 10 pangkat 9. Dari mana? Ya nolnya dimajukan sebanyak 9 bilangan. Nah, bentuk baku untuk bilangan besar itu A dikali 10 pangkat N, pangkatnya positif ya. Dengan A itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 10. Bagaimana bilangan kecil? Ya bilangan kecil ya kebalikannya, berarti A dikali 10 pangkat min. Ingat ya, kalau besar itu positif, kalau kecil itu negatif. Terus akar pangkat bilangan. Akar pangkat bilangan itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Kita sudah sering mengenal mungkin ini, tanda seperti ini. Ini itu namanya akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2. Nah, ini itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Akar pangkat digunakan untuk menentukan bilangan pokok dari hasil perpangkatan. Jadi misal ini ya, ini hasil perpangkatannya 4, bilangan pokoknya berapa? 4 itu berapa pangkat 2, berapa pangkat 2? Jawabannya kan 2. Nah, kita bisa menentukan bilangan pokoknya 2, itu akar pangkat, fungsinya gitu. Ini ada contohnya tadi ya, akar 4 itu sama dengan 2, dibaca akar pangkat 2. Kalau tidak ada angkanya itu berarti akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Sekarang ini ada 3-nya nih, berarti dibaca akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Ini sama. Kalau semisal ini 4 ya berarti akar pangkat 4 gitu. Kalau 5 berarti akar pangkat 5 dan seterusnya seperti itu. Ya, mungkin untuk materi pertemuan kita mengenai bilangan berpangkat sekian. Mohon maaf semisal Bapak ada banyak kekurangan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.